Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penulisan publikasi hasil penelitian. Yaitu yang pertama, pendahuluan. Peneliti harus berguna bagi kebanyakan orang dan publikasinya harus sampai ke pihak-pihak pembaca. Untuk target pembacanya harus bervariasi supaya tingkat pembacanya dapat mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Penelitian apapun yang dilakukan dan kemudian dipublikasi dengan maksud agar banyak dibaca dengan dari komunitas terendah sampai kalangan para ahli. Baiklah, berikut cara membuat format ringkasan laporan penelitian. Yang pertama yaitu judul, yang kedua nama penulis, 3 kata kunci yang ditempatkan di bagian akhir, dan yang terakhir yaitu bagian isi yang meliputi tujuan, metodologi, hasil pembahasan, dan serta rekomendasi yang diberikan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baiklah, saya Dwi Septiariani dari Lokal PGMI 6B NIM 19591056 akan melanjutkan materi 11.1 penulisan ringkasan hasil penelitian. Yang pertama itu pengertian ringkasan. Ringkasan adalah salah satu bentuk penyajian ulang atau reproduksi karya secara singkat. Penulisan ringkasan ini dapat berasal dari sebuah bab buku ataupun artikel. Definisi ringkasan yang lainnya adalah sebuah tulisan singkat yang memiliki tujuan agar pembaca dapat memahami gagasan sebuah karya tulis serta pikiran secara sistematis. Nah, yang kedua yaitu fungsi ringkasan. Ada beberapa fungsi ringkasan. Yang pertama, mempermudahkan dalam membaca gagasan utama karya tulis. Yang kedua, mudah dalam mengingat gagasan utama karya tulis. Yang ketiga, mudah dalam memahami gagasan utama karya tulis. Yang keempat, cepat dalam mengingat kembali gagasan utama karya tulis. Selanjutnya yang kelima, melatih kreativitas membuat ringkasan. Nah, saat merumuskan bagian hasil dalam penelitian, penting untuk diingat bahwa hasil penelitian tidak membuktikan apapun. Temuan hanya dapat mengkonfirmasi atau menolak hipotesis penelitian yang mendasari riset Anda. Dalam memutuskan data apa yang dideskripsikan di bagian hasil harus dengan membedakan informasi yang bisa dimasukkan dan makalah penelitian dari data mentah atau konten lainnya. Yang pertama, pengertian hasil penelitian. Hasil penelitian adalah proses pengaturan dan pengelompokan secara baik informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha, pikiran, penelitian, dan pengolahan dan penganalisis objek penelitian atau topik secara sistematis. Yang kedua, itu adapun definisi penelitian menurut ahli. Yang pertama yaitu USG Library. Bagian hasil adalah tempat Anda melaporkan temuan studi Anda berdasarkan metodologi. Yang ketiga, jenis hasil penelitian. Untuk sebagian besar ini penelitian dan ilmu berdasarkan hermeneutika, ada 2 cara memungkinkan untuk mengatur hasil bagian. Pendekatan ini digunakan menyoroti temuan penting. Misalnya, Anda mungkin telah memperhatikan koreksi yang tidak bisa antar 2 variabel. Ciri-ciri hasil penelitian, konteks pengantarannya. Yang kedua, dimasukkan unsur-unsur non-tekstual seperti gambar, bagan, foto atau peta. Yang ke-C, deskripsi sistematik hasil penelitian Anda. Yang ke-D, jangan mengacau pengamatan dengan inspektrasi. Yang ke-E, panjang halaman bagian hasil tergantung pada jumlah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Yang pertama yaitu judul, yang kedua yaitu abstrak kata kunci. Di sini ada 2 abstrak kata kunci. Yang pertama yaitu isi abstrak, yang kedua penulisan abstrak.
Dan yang ketiga, penulisan kata kunci. Nah, yang C yaitu isi artikel hasil penelitian. Yang pertama, pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, simpulan, dan saran. Yang kedua yaitu artikel hasil pengembangan atau perekayasaan. Di sini ada pendahuluan, metode pengembangan, dan hasil dan pembahasan. Dan yang keempat, simpul dan usulan atau saran atau opsi kebijakan. Yang ketiga yaitu isi artikel. Hasil pemikiran mempunyai pendahuluan, kajian literatur, dan pembahasan serta pengembangan teori atau konsep. Yang ketiga, simpul dan saran. Yang ke D yaitu pustaka acuan. Di sini ada dua, yaitu susunan pustaka acuan, yang kedua banyaknya pustaka acuan. Nah, yang terakhir ada 3 tata cara penulisan pustaka acuan. Nah, di sini yang pertama yaitu ada rujukan buku. Rujukan buku ada 3, yaitu satu buku satu penulis, beberapa buku yang dijadikan sumber ditulis oleh orang yang sama dengan ditertibkan dalam tahun yang sama. Rujukan dari buku yang berisi kumpulan artikel, dan yang B rujukan artikel. Di sini ada beberapa rujukan dari artikel. Dalam buku kumpulan artikel, yang kedua, rujukan dari buku yang ditulis lebih dari 2 penulis, rujukan dari artikel dalam jurnal, rujukan artikel dalam majalah atau koran, rujukan dari koran tanpa penulis. Yang C itu rujukan dari dokumentasi resmi pemerintahan. Yang kedua yaitu rujukan dari dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan oleh suatu penerbit tanpa pengarang dan tanpa lembaga. Rujukan dari lembaga yang ditulis atas nama lembaga tersebut. Yang ke D itu rujukan dari karya terjemah. Yang E rujukan berupa skripsi, tesis, atau disertai. Yang F rujukan berupa makalah yang disajikan dalam seminar, penataran, atau lokal karya. Yang terakhir yaitu rujukan dari internet. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang artikel. Saya lanjuti kepada Eka Rini. Baiklah, di sini saya Eka Rini, NIM 195911059 akan menjelaskan mengenai presentasi dalam forum ilmiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tips dan trik agar presentasi ilmiah kita dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, kita harus menyiapkan persiapan berupa bahan presentasi. Dengan kemajuan teknologi, bahan presentasi dapat dikemas lebih menarik dan tidak membosankan, tetapi tidak norak ya. Nah, kita dapat menggunakan bahan presentasi yang sederhana tetapi canggih, menggunakan media PowerPoint atau menggunakan bahan presentasi yang lebih interaktif dengan multimedia builder atau bisa kita pakai flash. Nah, tujuan dari bahan presentasi itu sendiri adalah semata-mata sebagai guidance atau panduan agar materi presentasi yang kita sampaikan itu tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Nah, tips yang kedua yaitu ketika kita presentasi, siapkan diri kita. Penampilan adalah mencerminkan keberhasilan presentasi kita. Gunakan pakaian dan aksesoris diri kita yang sesuai dengan tema pada presentasi saat itu. Jangan sampai kita salah kostum. Nah, gunakan pakaian terbaik yang kita miliki. Jangan hargai diri kita ini adalah yang rendah. Pastikan pakaian yang kita kenakan adalah pakaian yang matching dan nyaman pada diri kita. Tips yang ketiga yaitu menghindari stres. Warming up. Kita dapat melakukan sedikit warming up untuk menghindari stres akibat tekanan yang akan terjadi. Yang akan terjadi ketika tampil di depan publik. Nah, di sini gunakan trik berikut agar stres dapat terkurangi dalam diri kita. Yang pertama, duduk santai dengan menyandarkan badan di kursi. Nah, duduk ini dapat mengurangi stres yang akan terjadi pada diri kita. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu tarik nafas dalam-dalam lewat hidung. Nah, tarik nafas dalam-dalam ini akan membuat diri kita menjadi rileks dan stres akan sedikit terkurangi. Selanjutnya yaitu lemaskan otot-otot leher. Lemaskan otot-otot leher juga dapat mengurangi stres agar presentasi yang kita lakukan dapat berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan
apa yang perlu kita perhatikan dalam melakukan presentasi? Yang pertama, kuasai lingkungan. Penguasaan lingkungan diperlukan untuk menghindari tambahan tekanan mental ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat presentasi. Trik yang dapat kita lakukan adalah datanglah sesaat sebelum presentasi dimulai, sehingga Anda atau kita dapat cukup waktu untuk mempersiapkan sarana presentasi atau mencoba sound,